di bawah Ketua Umum AHY. Jadi tidak ada dualisme, betul, karena dengan penolakan itu berarti tetap yang terdaftar semula di Kumham itulah yang sah dan legal. Ya, masalahnya ada upaya-upaya hukum selanjutnya itu persoalan lain. Tapi pada saat sekarang ini itu adalah final. Orang maju ke PTUN itu akan kalah atau menang. Seperti yang saya bilang tadi ya, dalam kasus Partai Persatuan Pembangunan misalnya, kelompok yang memenangkan proses peradilan sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke kasasi, tapi ujung-ujungnya kan kembali gitu ya. Nah, karena itu menurut saya kita tidak bisa menduga-duga, karena ini akan bergantung kepada pengujian atas alasan-alasan. Pasti tentu di sana yang akan perang antara dalih dan dalil gitu ya. Tapi menurut saya sekali lagi bergantung kepada para pihak begitu ya, terutama pihak Pak Muldoko, apakah akan menempuh jalan yang pendek, atau menempuh jalan yang panjang dan berliku, atau termasuk menggali kubur. Ya tentu kalau ke TUN kan adalah menggugat keputusan pejabat TUN. Keputusan pejabat TUN di sini adalah keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Itulah yang menjadi objek gugatan kalau memang akan dibawa ke pengadilan TUN. Jadi pertanyaannya adalah apakah keputusan Kemenkumham adalah sah apa tidak? Kan itu. Itulah pertanyaan yang mungkin kalau memang hal itu akan dibawa ke pengadilan TUN. Ada ideologi yang bertentangan dengan yang membahayakan gitu ya. Tentu saya justru bertanya begitu ya. Seberapa jauh Pak Muldoko telah membaca anggaran dasarnya Partai Demokrat? Sebab yang dimaksud partai politik adalah nilai dasar yang melandasi cita-cita partai politik yang biasanya dicantumkan di dalam anggaran dasar. Dipraktikkan dalam misalnya sikap terhadap sebuah kebijakan, sikap terhadap sebuah isu, pilihan akan koalisikah, akan oposisikah, atau pernyataan-pernyataan yang dilontarkan atas sebuah peristiwa. Jadi menurut saya jangan sampai mengambil langkah pengobatan yang mempercepat kematian. Namun ini pun masukan bagi Bang Andi, sebab biasanya kan anggaran dasar itu biasanya diperbaiki. Pak Muldoko CS ingin mencari jalan ke PTUN, akan timbul kelucuan-kelucuan. Yaitu misalnya begini, yang akan menggugat keputusan Kementerian Hukum dan HAM itu pasti Pak Muldoko. Yang juga adalah Kepala Staf Presiden. Jadi Kepala Staf Presiden, walaupun di atas dalam posisinya sebagai ketua kelompok KLB abal-abal itu, menggugat Menteri Hukum dan HAM, koleganya di kabinet. Jadi ini agak lucu nanti jadi. Ini pertama kali nih Menteri KSP menggugat keputusan Menteri, di mana dia juga bagian dari itu, walaupun dalam hal ini dia sebagai dalam konteks ketua umum dari sebuah KLB abal-abal. Dan ini akan memakan waktu, memakan energi. Saya nggak yakin apakah dia bisa menjalankan tugasnya sebagai Kepala Staf Presiden secara full time. Tidak disambi-sambi, apalagi dengan kalau cuma menjadi ketua umum partai yang tidak lagi damai ini, tidak ada masalah. Tapi ini pasti akan menimbulkan konflik berkepanjangan, gaduh. Apakah bisa menjalankan tugasnya sebagai KSP? Lebih baik saya pikir jalan keluarnya bikin partai baru atau berhenti sama sekali urusan ini. Kubu Kepala KSP Muldoko mengajukan gugatan terkait KLB Deli Serdang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Ini membuktikan Muldoko dan kawan-kawan masih optimis merebut Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pengamat politik M. Rizal Fadilah mengatakan, di antara banyak kemungkinan, bisa saja Muldoko memang disiapkan menang di PT-UN, bukan di Kemenkumham. Untuk itu, kubu Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY harus tetap ekstra hati-hati. Bacaan Rizal Fadilah, baik PDI Perjuangan maupun Presiden Joko Widodo, keduanya cuci tangan agar terkesan bersih pada tahap penentuan oleh pemerintah di Kemenkumham.
Namun, Muldoko didorong maju ke proses hukum melalui gugatan PT UN. Dan secara diam-diam PDIP dan Jokowi membantu Muldoko untuk sukses hukum tersebut. Ini yang ditakutkan sekaligus diantisipasi, ujar Rizal Fadilah, Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Kalau skenario ini yang disiapkan Muldoko ternyata belum KO, hanya grogi sedikit. Disiapkan untuk pulih kembali kemudian bergerak terus untuk memenangkan pertarungan di ujung. Muldoko tetap masih berperan strategis dalam posisi sebagai kepala KSP, ucap Rizal Fadilah. Pengajuan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB, sumut ditolak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021. Salah satu pendiri Partai Demokrat Pro KLB, Hengki Luntungan mengaku pihaknya bakal menggugat akta pendirian Partai Demokrat yang disebutnya telah diubah. Ini kan baru permulaan, putusan terakhir ada pengadilan yaitu PT UN, kata Hengki saat dihubungi liputan6.com, Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021. Hengki menuding akta pendirian Partai Demokrat saat ini telah dipalsukan, di mana hanya ada nama Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Vence Rumangkang saja dalam akta pendirian tersebut. Padahal menurut Hengki ada banyak pihak yang turut mendirikan partai berlambang bintang merci itu. Gugatan atas bukti pemalsuan akta pendirian Kongres 2020 dan perubahan akta pendirian hanya SBY dan Vence Rumangkang ini aja sudah hancur, tegasnya. Pihaknya juga bakal menggugat Kongres Partai Demokrat 2020 yang mengubah ADART partai. Ketika itu kita gugat, maka itu akan menyatakan bahwa cacat hukum dan kami akan menuntut secara material maupun moral, katanya. Hengki mengaku pihaknya juga bakal menuntut SBY untuk ganti rugi material sebesar 99 triliun rupiah. SBY harus ganti rugi material 99 triliun, katanya. Di samping itu, menyangkut alasan ditolaknya kepengurusan Partai Demokrat versi KLB oleh Kemenkumham, yakni soal prasyarat mandat dari Ketua DPD dan DPC. Hengki menegaskan bahwa syaratnya adalah cukup mandat dari unsur DPD dan DPC. Persoalannya kan bukan mandat Ketua DPC dan Ketua DPD, tapi adalah unsur DPC dan unsur DPD. Nanti itu dibuka dalam proses pengadilan PT UN, katanya. Politisi Partai Demokrat Yan Harahap turut menanggapi pernyataan pihak KLB Demokrat Deli Serdang, yang akan menggugat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY, sejumlah 99 triliun rupiah terkait pemalsuan akta pendirian partai. Terkait gugatan itu, Yan Harahap menyarankan agar kubu KLB Demokrat Deli Serdang memeriksakan kesehatan dirinya saat ini. Yan Harahap merasa, sepertinya terdapat gangguan di kepala orang-orang kubu KLB sehingga ingin menggugat SBY dengan jumlah yang fantastis itu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yan Harahap dalam cuitan akun Twitter pribadinya @yanharahap, Jumat 2 April 2021. Perlu cek kesehatan ini orang. Kayaknya daya pikir mulai terganggu, kata Yan Harahap, sebagaimana dikutip pikiranrakyatbekasi.com. Sebelumnya, salah satu penggagas Kongres Luar Biasa KLB, Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Hengki Luntungan menanggapi penolakan pemerintah atas pengajuan kepengurusan yang diajukan oleh pihaknya. Diketahui pengajuan kepengurusan hasil KLB tersebut telah ditolak oleh pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona Laoli pada Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret tahun 2021 ditolak, ucap Yasona Laoli dalam jumpa pers virtual. Menanggapi hal itu, Hengki Luntungan mengatakan penolakan oleh pemerintah tersebut bukanlah akhir dari langkah mereka, justru sebaliknya. Ini kan baru permulaan, putusan terakhir ada pengadilan yaitu PT UN, kata Hengki Luntungan. Lalu, ia juga menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan kepada SBY terkait dugaan pemalsuan akta pendirian partai.
Gugatan atas bukti pemalsuan akta pendirian Kongres 2020 dan perubahan akta pendirian hanya SBY dan Vence Rumangkang ini aja sudah hancur, ucapnya. SBY harus ganti rugi material 99 triliun rupiah, sambungnya.